Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 641. Zhang Xinyan tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Chen Feng. Dia mengedipkan matanya yang besar dengan tatapan kosong dan berkata, "Gila, bukankah?" Baru di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba mendengar suara tembakan, ledakan. Zhang Xinyan segera menggigil ketakutan dan mengecilkan tubuhnya. Melihat ke belakang, seorang pria bertubuh besar dan berwajah bulat di antara 5 orang itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak salah satu dari 4 pria berbaju hitam itu hingga tewas. Suara tembakan langsung menimbulkan kekacauan di seluruh restoran. Pelanggan dan pegawai melarikan diri satu demi satu. Hanya Chen Feng yang melindungi Zhang Xinyan dan masih duduk di sana. "Xiao Hai, hati-hati." Gadis itu bereaksi sangat cepat, langsung melindungi pemuda itu dan berbaring. 3 pria berbaju hitam lainnya juga mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk melawan. Namun sebelum mereka sempat mengambil tindakan, seorang pria bertubuh besar berwajah kuda tiba-tiba menembakkan 3 jarum panjang dari lengannya. Itu sangat akurat, menembak langsung ke arah pria bersenjata dari 3 pria berbaju hitam. Ah! Ketiga pria berbaju hitam itu meratap dan menjatuhkan pistol mereka ke tanah. Segera setelah itu, seorang pria pendek di antara 5 orang itu maju dengan sosok yang lincah. Dia mengeluarkan parang dan mengayunkannya beberapa kali dengan cepat. Teknik pedangnya begitu kejam hingga langsung menebas ketiga pria berbaju hitam itu ke tanah. Setelah mengusir keempat pria berbaju hitam, pria berwajah bulat dengan pistol berjalan ke arah sepasang saudara kandung dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda Situ Hai dan Situ Waner? Ayo, ikut kami." Situ Waner masih melindungi Situ Hai dan terbaring tak bergerak di bawah meja. Pria berwajah bulat itu melambaikan tangannya, dan seorang pria bertubuh besar berbaju hijau mengulurkan tangannya dan langsung mengangkat kedua bersaudara itu keluar. Situ Hai meronta dan berteriak, "Siapa kamu? Jika kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa aku? Lepaskan saudaraku, lepaskan dia." Situ Waner juga meraung. Pria berwajah bulat itu sedang bermain dengan pistol di satu tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, "Kalian bersaudara, bukankah kalian anak-anak Situ Beima, Presiden Asosiasi Saudara Pao? Kalianlah yang kami cari. Ambil mereka pergi." Pria berbaju hijau berkata dengan kekuatan yang kuat. "Bawa Situ Hai dan Situ Waner pergi bersama." Zhang Xinyan memandang Chen Feng dan melihat Chen Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia gelisah dan khawatir tentang saudara-saudaranya. Tapi Chen Feng menggelengkan kepalanya padanya, dan dia tidak berani mengatakan apapun. "Pencuri yang berani, lepaskan tuan muda." Saat kelima orang itu pergi bersama sepasang saudara kandung, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba terbang masuk. "Paman An, selamatkan aku." Melihat orang itu datang, Situ Hai buru-buru meminta bantuan. Tampaknya masih ada harapan. "Ini Iron Claw Anan dari Brother Pao Club. Saya baru saja akan bertemu orang ini." Seorang pria berjanggut di belakang pria berwajah bulat itu, matanya berbinar, dan dia terbang keluar dan langsung menuju pria tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam adalah Anan, dia bisa menembus puing-puing dengan cakar besinya dan akan sangat bergengsi di kalangan saudara Pao. Pria berjanggut itu juga menggunakan cakarnya, dan keduanya dengan cepat bertarung dengan sengit. "Orang gila, apa yang harus kita lakukan?" Pertarungan antara kedua belah pihak membuat Zhang Xinyan sangat tidak nyaman, dan dia akhirnya bertanya kepada Chen Feng dengan suara rendah. Tapi Chen Feng tersenyum dan berkata kepada Zhang Xinyan, "Tonton saja pertunjukannya, itu bukan urusan kita." Tapi, Zhang Xinyan masih bersimpati pada pasangan kakak beradik itu. Tetapi ketika Chen Feng mengatakan ini, dia masih menelan kata-kata di bibirnya dan duduk dengan hati-hati. Anan dan Big Beard bertarung selama puluhan ronde, keterampilan cakar mereka sangat bagus, dan pertarungannya sengit. Pada saat ini, di antara cakar Big Beard dan Anan, sebuah jarum panjang tiba-tiba terlepas dari lengan bajunya dan menyelinap pergi. Dipengaruhi oleh jarum panjang, Anan kehilangan posisi bertahannya saat menghindar, dan dadanya tertusuk oleh cakar berjanggut, menyebabkan dia mundur terus-menerus. Dengan satu pukulan, pria berjanggut itu memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya. Beberapa cakar menyerang Anan lagi, memukuli Anan hingga dia muntah darah dan melemparkannya ke tanah. "Haha, Iron Claw Anan tidak lebih dari itu." Pria berjanggut itu tertawa. Anan menutupi dadanya yang patah dan mengutuk dengan marah, "Kamu penjahat tercela, serangan diam-diam, memalukan."
Pria berwajah bulat yang memegang pistol berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu melakukan ini di depan arena pertarungan? Bagaimana jika 5 dari kami jika mereka semua mengambil tindakan, Anda pasti sudah lama berubah menjadi mayat, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Artinya, Tang Tai ingin mencoba cakar besi Anda, dan ini memberi Anda kesempatan untuk bersaing. Tang Tai mengangguk dan berkata, ya, dia keterampilan cakarnya sangat kuat. Pertempuran tadi memenuhi keinginannya untuk melawan Anan. Biarkan Tuan Muda pergi, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang dengan saudara Pao? Anan menahan rasa sakit di dadanya dan berteriak keras. Pria berwajah bulat itu tersenyum dan berkata, jika kamu berani menangkap anak-anak situ Beima, apakah kami masih takut kakak Pao akan memulai perang? Kamu terlalu aneh dan naif. Dengan 2 chip ini, kakak Pao tidak punya pilihan selain untuk keluar dari kota Tianfu. Anan langsung putus asa. Siapa yang akan menyelamatkanku? Si Tu Hai menangis putus asa. Sejenak, matanya menyapu tubuh Chen Feng. Tapi yang dilihatnya adalah mata dingin Chen Feng. Lepaskan Xiao Hai, aku akan mengikutimu. Si Tu Waner berteriak keras, berharap untuk melindungi adik laki-lakinya. Pria berwajah bulat itu tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa putri Situ Beima cantik. Senang sekali melihatnya hari ini. Kita akan bersenang-senang malam ini. Kata-katanya kotor dan senyumannya tidak senonoh. Situ Waner mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu melepaskan adikku, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Demi adiknya, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Karena adik laki-lakinya adalah masa depannya, dan juga masa depan kakak Pao. Gelombang kakak, tidak, ayo kita pergi, jangan sakiti kakakku. Situ Hai menangis. Orang yang paling saya hormati sejak kecil bukanlah orang tua saya, melainkan saudara perempuan saya. Dia juga sangat sedih saat mendengar kakaknya akan dihina oleh orang jahat. Namun pria berwajah bulat itu berkata, adikmu lebih berharga darimu, jadi kami tidak bisa melepaskannya. Sedangkan untukmu, setelah bermain, kami bisa membiarkanmu pulang dan melaporkan berita tersebut ke Situ Beima. Segera saaten kata-kata ini keluar, mereka berlima tertawa. Dan hati Situ Waner dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak berguna dan tidak bisa melindungi kakaknya sama sekali. Saya tidak dapat membantu adik laki-laki saya dan memenuhi sumpah saya kepada Bodhisattva, apakah ini takdir? Mereka berlima hendak berangkat bersama sepasang saudara kandungnya. Pria berwajah bulat itu melirik ke arah Chen Feng, tiba-tiba berhenti, memandang Chen Feng dengan penuh minat dan berkata, ini menarik. Semua orang telah melarikan diri, mengapa kalian berdua tidak melarikan diri? Chen Feng berkata dengan tidak setuju, pertarungan kalian berdua bukanlah urusan kita, jadi kenapa aku harus lari? Benar, tekad ini cukup untuk seorang pria. Pria berwajah bulat itu mengangguk dan tersenyum, wanitamu sangat cantik, tetapi garis laba-laba di wajahnya terlalu jelek. Jika bukan karena ini, mau tak mau aku membawanya pergi untuk bermain. Setelah mengatakan itu, kelima orang itu tertawa. Kalimat terakhir ini langsung merangsang Chen Feng. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Berhenti, teriak Chen Feng. Pria berwajah bulat itu segera berbalik dan berkata kepada Chen Feng, mungkinkah kami akan pergi dan kamu tidak memiliki mata? Mata Chen Feng menyeramkan, dan dia perlahan berdiri dan berkata dengan dingin, lewat sini, awalnya saya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Saya tidak peduli jika Anda suka membunuh atau menangkap orang. Namun, Anda berani menghina wanita saya dengan mulut kotor Anda. Tahukah Anda bahwa jika dewa ada di sini hari ini, bagi mereka yang berani menghina wanitaku, mereka tidak bisa melindungimu. Jika kamu menyentuh skala kebalikannya, hukuman matimu sudah ditentukan. Apakah dia benar-benar orang buta? Pergilah ke neraka. Pria berwajah bulat itu menjadi marah, mengangkat senjatanya, dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Chen Feng. Chen Feng memegang pedang putih di tangan kanannya dan melambaikannya dengan santai di depan matanya beberapa kali untuk menangkis semua peluru. Lalu, selangkah demi selangkah, dia mendekati pria berwajah bulat itu. Pria berwajah bulat yang awalnya sombong itu tiba-tiba panik. Dilihat lagi, pemuda di depanku ini masihlah pemuda biasa. Dia sepertinya telah melihat iblis yang menakutkan. Aura kuat yang membuat orang terengah-engah, dan aura pembunuh yang mengerikan, menyelimuti seluruh restoran. Hanya ada satu perasaan, pemuda ini adalah iblis yang menggetarkan jiwa. Bab 642. Berhentilah bersikap sombong, makanlah cakarku. Pria berjanggut itu sangat kompetitif, dan ketika dia melihat momentum luar biasa Chen Feng,
dia menggunakan keterampilan cakarnya melebihi kekuatannya sendiri, berharap untuk belajar dari satu sama lain. Tangan kanannya memiliki 5 cakar, yang melengkung dengan baik, dan urat di punggung tangan menonjol, dan sangat ganas. Kamu menyebut ini cakar? Sambil mencibir, Chen Feng menarik kembali pedangnya. Dia membuka tangan kanannya dan meraihnya dengan santai. Kelihatannya biasa saja, tapi sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah memegang cakar besi seperti baja berjanggut di tangannya. Cakar Bearded langsung berubah bentuk, mata Chen Feng menjadi dingin dan dia menggunakan tangannya dengan keras, menghancurkan cakar Bearded seperti mie instan. Ah! Pria berjanggut itu meratap keras, merasa jari-jarinya hampir patah. Saya tidak menyangka cakar besi yang saya latih selama lebih dari 10 tahun akan begitu rentan. Huff! Mata Chen Feng dingin dan tidak tergerak. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia memutar seluruh lengan kanan pria berjanggut itu hingga tulang-tulangnya terlepas dari tempatnya. Kakak! Suara itu terdengar hati-hati. Meski begitu tragis, Chen Feng tidak menyerah. Ia mengangkat kaki kanannya dan menginjak keras bahu pria berjanggut itu, dengan tatapan tajam di matanya, ia segera menggunakan tangan dan kakinya untuk menarik lengan kanan pria berjanggut itu dari bahunya. Ah! Pria berjanggut itu kembali berteriak dengan sedih, terbaring di tanah sambil menggeliat kesakitan. Darah menyebar ke seluruh tanah dalam sekejap. Chen Feng dengan santai melemparkan tangannya ke tanah dan memandang 4 orang lainnya dengan mata dingin. Semua orang yang hadir tercengang, apa-apaan ini? Dia benar-benar menarik lengan seseorang hidup-hidup. Ini seperti iblis. Ganas dan kejam. Melihat adegan ini, Zhang Xinyan tanpa sadar menutup mulutnya. Sejujurnya, bahkan dia merasa Chen Feng barusan agak menakutkan. Chen Feng sangat marah sekarang, 7 hari ini adalah periode yang spesial. Jika ada yang menghina Zhang Xinyan selama periode ini, dia pasti akan memberitahu orang lain apa itu teror. Pria berwajah bulat itu begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan kakinya gemetar. Saya belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan dalam hidup saya. Naik. Bunuh dia. Dia sedikit cemas dan ketakutan. Dia mengangkat pistolnya dan melepaskan 2 tembakan lagi ke arah Chen Feng. Tubuh Crazy Chen bergoyang seperti hantu dan dia dengan mudah menghindari peluru. Makan pedangku. Pada saat ini, pria pendek yang memegang pisau menyerangnya. Saya melihat Chen Feng mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang pisau panjang itu. Pria pendek itu tertegun sejenak, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri. Baru kemudian dia mendongak dengan rasa dingin di hatinya, dan segera melihat sepasang mata yang membuatnya putus asa. Hanya kamu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menggunakan pisau? Kekuatan gelap datang dari tangan kanannya. Pergelangan tangan Chen Feng sedikit bergetar, dan seluruh bilah pisau panjang itu hancur. Dengan jentikan tangannya, semua bilah yang patah terbang keluar. Ada beberapa tiupan, semuanya mengenai wajah pria pendek itu. Pria pendek itu jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mati. Wajahnya dipenuhi pisau, dan dia meninggal secara tragis. Kurcaci. Pria jangkung berbaju hijau itu patah hati saat melihat kematian tragis Kurcaci itu. Kurcaci itu adalah sahabatnya. Kemarahan membuatnya kehilangan akal sehatnya, ia melemparkan tangan Situ Hai dan Situ Waner ke tanah, menatap mereka dengan mata besar, mengangkat tinju besarnya dan mengayunkannya ke arah Chen Feng. Menjadi tinggi tidak ada gunanya. Chen Feng mengangkat tangan kanannya dan setengah menggenggam tangan pria berbaju hijau. Ekspresi lega. Pria berbaju hijau memiliki tinggi 1,85 meter, lebar dan gemuk, beratnya lebih dari 200 pon, lengan tunggalnya lebih tebal dari kaki banyak wanita. Tapi tinju pria besar ini menusuk telapak tangan Chen Feng, tapi sulit untuk digerakkan. Pria berbaju hijau merasa ngeri, dia tidak pernah kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Keluar. Mendengar teriakan marah, Chen Feng sudah mengangkat kaki kanannya dan menendangnya keluar. Tanpa memihak, dia menendang pria berbaju hijau tepat di dada. Kekuatan tendangan ini sungguh menakutkan. Jejak kaki sedalam 2 cm tertinggal tepat di dada pria berbaju hijau. Tak hanya itu, pria berpunggung hijau itu pun langsung terdorong oleh kekuatan gelap hingga menyebabkan pakaiannya berlubang. Uff! Pria berbaju hijau itu menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya yang beratnya lebih dari 200 kg langsung terbang keluar. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Jarum tanpa bayangan. Pria berwajah kuda itu bersembunyi di samping. Setelah terkejut, dia pun mengambil tindakan. Ada senjata tersembunyi yang tersembunyi di lengan kanannya, dan 3 jarum perak ditembakkan secara langsung.
Aku paling benci serangan diam-diam dalam hidupku. Saat 3 jarum perak hendak ditembakkan ke tubuh Chen Feng, tetapi pada saat ini, tubuh Chen Feng tiba-tiba membangkitkan perlindungan energi yang kuat. Perlindungan energi ini terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya untuk sesaat, aliran udara putih mengalir di sekitar Chen Feng. Ketiga jarum perak itu langsung tersapu oleh aliran udara saat menyentuh penjaga udara. Kamu, pria berwajah kuda itu benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat keberadaan sesat seperti itu. Sulit dipercaya dia bahkan tidak bisa bergerak dan bisa memblokir senjata tersembunyinya hanya dengan pelindung udara. Aku benci orang yang menggunakan senjata tersembunyi. Chen Feng menepuk telapak tangan kanannya di atas meja, menggoyangkan sepasang sumpit. Dia mengambil sumpit dan membuangnya secepat yang dia bisa. Suara, wus. Sepasang sumpit itu langsung menusuk ke tengah alis pria berwajah kuda itu. Pria berwajah kuda itu jatuh ke tanah. Hanya dalam 1 menit atau lebih, Chen Feng membunuh 3 orang dan melukai 1 orang. Kekejaman metodenya dan kelancaran gerakannya sama-sama menakutkan. Inilah kekuatan bertarung Dewa Kematian, memandang rendah dunia. Saudaraku, kami tidak punya keluhan. Biarkan aku pergi. Aku Tang He dari klan Yuntang. Demi klan Yuntang, tolong lepaskan aku. Pria berwajah bulat itu melemparkan pistolnya ke samping, berlutut dan berdoa dengan gemetar. Sekarang, saya hanya bisa mengandalkan latar belakang saya sendiri untuk mendapatkan harapan dalam hidup saya. Sekte Yuntang. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, itu memang sekte Yuntangmu. Siapa? Tang Yun. Penatua kedua Tang Yun. Tang He menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, aku mengenalnya, Penatua Tang Yun adalah sepupu saya. Kami sangat dekat, Anda tahu Penatua Tang Yun, kita semua adalah satu keluarga, biarkan saja. Di tengah jalan, saya melihat kilatan cahaya putih di depan mata saya. Tiba-tiba ada garis merah di lehernya. Segera, dia secara naluriah menutupi lehernya yang merah cerah dan jatuh ke tanah. Kamu benar-benar menyebalkan. Jika kamu berani menghina wanitaku, kamu mencari kematian. Belum lagi kamu binatang buas, bahkan jika Raja Surga datang, kamu tidak bisa melakukannya. Setelah membunuh orang-orang ini, Chen Feng merasa sedikit lebih baik. Alasan utama membunuh orang-orang ini tentu saja karena Tang He menghina Zhang Xinyan. Jika ini hari biasa, pelajaran saja sudah cukup. Namun dalam 7 hari ini, siapapun yang berani menghina Zhang Xinyan akan dihukum mati dan tidak bisa dimaafkan. Tentu saja dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, terlihat dari awal bahwa kelima orang tersebut bukanlah orang baik. Selain itu, dia telah melihat senjata tersembunyi yang digunakan oleh pihak lain sebelum Tang Hao, dan dia hampir dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Yuntang. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang klan Yuntang. Pada saat ini, Anan bangkit dari tanah dengan susah payah, mengambil pistol Tang He, mengarahkannya ke pria berjanggut yang lengannya patah, dan melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Bang-bang. Satu-satunya dari 5 yang selamat juga meninggal. Setelah membunuh pria berjanggut itu, Anan melangkah maju dan mengangkat 2 bersaudara yang gemetaran yang sedang berjongkok di tanah. Dia membantu kedua bersaudara itu berjalan ke arah Chen Feng, dan buru-buru memberi hormat, pahlawan, terima kasih atas bantuan Anda. Saudara kita Pao pasti akan mengingat kebaikan pahlawan. Chen Feng melangkah maju dan meraih tangan Zhang Xinyan. Berkata, jangan berterima kasih padaku, aku tidak membunuh mereka karena aku ingin membunuhnya, hanya karena mereka menghina wanitaku. Setelah mengatakan ini, Chen Feng langsung keluar dari restoran. Anan melihat sosok Chen Feng yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ada orang dengan keterampilan yang begitu menakutkan di dunia. Sungguh mengejutkan. Bab 643. Kembali ke RV, Chen Feng menelepon Liu Fengyan. Berkat hubungan Liu Fengyan, dia menemukan bos lokal. Oleh karena itu, setelah polisi datang ke area layanan, dia secara singkat memahami situasi Chen Feng dan tidak menimbulkan masalah apapun bagi Chen Feng. Chen Feng juga memeriksa dada Tang He saat polisi membawa jenazahnya. Namun gambar petugas kaisar tidak ditemukan. Setelah mandi sebentar di RV, saya merasa lapar, jadi saya harus pergi ke supermarket dan membeli beberapa bungkus mie instan dan sebungkus ham. Tidak, keterampilan mie instan Zhang Xinyan, yang sudah lama tidak dia kuasai, berguna lagi. Setelah mereka berdua selesai makan, hari mulai gelap dan ketertiban di area layanan perlahan pulih. Chen Feng tidak berencana bepergian pada malam hari, jadi dia berencana bermalam di sini. Saya tidak ada pekerjaan,
jadi saya keluar dari mobil dan berkeliling. Ketika keduanya melewati toilet, mereka menemukan bahwa lelaki tua yang mendirikan kios catur itu masih berjongkok di sana. Yang mengejutkan Chen Feng adalah kakak beradik Situ Hai dan Situ Waner pernah mengalami kejadian berbahaya tersebut dan masih tetap berada di area servis tanpa keluar. Situ Hai sedang bermain catur dengan lelaki tua itu di kios catur dengan penuh minat. Yang dimainkan adalah permainan catur akhir. Dilihat dari senyuman lelaki tua itu dan tumpukan 100 yuan di telapak tangannya yang gelap, lelaki tua itu menghasilkan banyak uang. Melihat kedatangan Chen Feng, Anan langsung berkata dengan sangat sopan, "Saudaraku, saya mengucapkan terima kasih sekali." Setelah mengatakan ini, Situ Waner pun berbalik. Setelah melihat Chen Feng, ada ekspresi terima kasih di wajah manisnya, dan dia berterima kasih lagi kepada Chen Feng. "Saya tidak tahu harus menyebut apa sebagai pahlawan. Keluarga saya akan segera datang menjemput kami. Bisakah pahlawan itu meninggalkan namanya sehingga kami akan memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan kami di masa depan?" Situ Hai, yang sedang menggaruk kepalanya, meletakkan bidak catur di tangannya dan berdiri. Wajahnya tidak lagi memiliki temperamen seperti di restoran, sebaliknya, dia memandang Chen Feng dengan kagum dan berkata, kamu sangat hebat. Aku sangat mengagumimu. Bisakah kamu menerimaku sebagai muridmu?" Selama pertarungan restoran hari ini, dia sangat terkesan dengan Chen Feng. Dapat dikatakan saya yakin. Keterampilan Chen Feng yang menakutkan dan kepribadian yang kejam membuatnya sangat menyukainya. Jadi, gagasan naif untuk membiarkan Chen Feng menjadi tuannya muncul. Sebelum Chen Feng dapat berkata apa-apa, lelaki tua yang mendirikan kios itu berkata dengan nada meremehkan, "Pahlawan. Dermawan. Murid. Dia membunuh beberapa pencuri kecil dari Sekte Yuntang, dan apakah dia begitu merasa benar sendiri? Mereka yang tidak tahu, kukira itu merek LV. Kantong plastiknya bagus sekali." Pernyataan ini sungguh mengejutkan semua orang. Apa asal-usul orang tua ini? Chen Feng berpikir dalam hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang tua itu dengan hati-hati. Dengan rambut panjang dan wajah penuh kotoran, ia terlihat seperti seorang pengemis. Hanya sepasang mata itu yang memiliki cahaya unik. Namun keunikan semacam itu adalah kesombongan dan ego yang tak terlukiskan. Saat dia sedang melihatnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa jari kelingking tangan kiri lelaki tua yang memegang tongkat itu hilang. Meski zaman sudah berubah, tak sulit melihat jari lelaki tua itu terpotong dengan kecepatan tinggi dengan senjata tajam. Kalau tidak, itu tidak akan memakan waktu lama dan lukanya akan tetap mulus. Melihat idolanya dipermalukan, Situ Hai adalah orang pertama yang tidak tahan lagi. Dia menunjuk ke orang tua itu dan mengutuk, "Kamu orang tua yang jahat, kamu tidak melihatnya sekarang." Tuanku menghajar kelima orang jahat itu hingga jatuh ke tanah dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Posturnya yang tampan dan metodenya yang tajam juga terlalu tajam. "Tidak, kamu orang tua jahat yang mengelola kios catur, apa yang kamu tahu?" Sebelum Chen Feng setuju, Situ Hai sudah menganggap dirinya muridnya. Ada juga makna melawan ketidakadilan atas nama tuannya. "Aku bukan tuanmu, jangan terlibat dengan kerabat di sini." Chen Feng dengan tegas menolak tawaran Situ Hai untuk menjadi murid. Dalam kehidupan ini, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang guru. Selain itu, ia juga tidak menyukai generasi kedua playboy yang dimanjakan sejak kecil. Meskipun Situ Hai frustrasi, dia tetap bertahan dan berkata, "Jika kamu tidak mengenali saya sekarang, kamu pasti akan mengenali saya di masa depan." Saya, Situ Hai, tidak memiliki kelebihan dalam hidup ini, tetapi begitu saya menentukan sesuatu, saya bisa lakukanlah tidak peduli berapa banyak usaha yang saya lakukan. Apapun yang Anda inginkan. Chen Feng berkata dengan sangat dingin, "Saya toh tidak akan menerima Anda." Melihat ini, Anan segera menarik Situ Hai dan berkata, "Tuan, jangan tidak sabar. Jika kamu benar-benar ingin memuja pahlawan sebagai gurumu, itu bukan perkara mudah." Situ Hai mengangguk, tapi masih terlihat bertekad. Penampilan itu membuat Situ Waner tertawa kecil. Adik laki-laki ini sudah kompetitif sejak kecil, tapi kali ini arahannya harus benar. Dia juga merasa bahwa Chen Feng adalah pria yang spesial. Selama percakapan, lelaki tua itu sedikit tidak senang. Bisnisnya sedang booming sekarang. Dia mengetuk tongkatnya dan berkata, "Nak, permainan ini belum berakhir. Untuk 100 yuan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ayo, aku tidak percaya lagi, kita tidak bisa hancurkan permainan akhir ini." Situ Hai juga kehilangan kesabaran. Berjongkok lagi dan menonton pertandingan catur.
Chen Feng melirik Anan, menyerahkan kunci mobil kepada Zhang Xinyan, dan berkata dengan lembut, Xinyan, jika kamu lelah, kembalilah dan istirahat dulu, dan aku akan berbicara sedikit dengan mereka. Saat angin malam bertiup, Zhang Xinyan menyusut. Mengambil kunci mobil dan mengangguk. Dia mengerti bahwa Chen Feng pasti menanyakan sesuatu. Setelah Zhang Xinyan pergi, Chen Feng berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Anda dari klub Brother Pao di kota Tianfu? Di kota Tianfu, klub Brother Pao adalah geng tua dengan sejarah panjang. Perhentian pertama sekte tersembunyi Yuntang Sichuansu yang tak terlihat memasuki dunia adalah kota Tianfu. Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, dan pasti akan ada perselisihan dengan saudara Pao. Apa yang terjadi hari ini mungkin merupakan bagian dari perselisihan. Namun yang membuatnya bingung adalah Brother Pao juga merupakan sebuah geng besar. Dari apa yang didengarnya dari beberapa orang yang berbincang, ternyata kedua bersaudara ini adalah anak dari Situ Beima, presiden klub Brother Pao. Karena dia memiliki status terhormat, mengapa dia muncul di tempat terpencil seperti itu? Bagaimana keamanan bisa begitu lemah sehingga orang-orang dari sekte Yuntang bisa memanfaatkannya? Anan buru-buru mengangguk dan berkata, ya, kami dari asosiasi saudara Pao. Keduanya adalah putri dan putra presiden kami Situ Beima. Chen Feng bertanya, kalau begitu, mengapa Anda muncul di layanan jarak jauh ini? Bahkan tidak ada penjaga yang baik di sekitarmu di area ini. Kata-kata ini membuat Anan merasa malu. Dia menjelaskan, perjalanan ini disembunyikan dari pemiliknya. Untuk menghentikan wanita muda dan tuan muda, pemilik menyita kartu identitas mereka. Mereka tidak bisa naik kereta atau terbang. Pada akhirnya, saya harus membawa orang-orang dan mengemudi. Apa yang akan kamu lakukan? Chen Feng bertanya lagi. Anan tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, pada awal tahun ini, tuan muda sakit parah. Setelah perawatan selama lebih dari setengah tahun, dia tidak kunjung membaik. Nyonya tidak tahu siapa yang memperkenalkannya, dan berkata bahwa ada sebuah kuil di daerah Tibet di depan. Selama kamu membuat permohonan yang tulus, jiwamu akan terkabul. Jadi nyonya saya pergi berdoa kepada Sang Buddha. Setelah kembali, penyakit tuan muda benar-benar membaik dan dia segera sembuh. Meskipun kuil itu adalah kuil kecil yang tidak diketahui, namun juga memperhatikan pemenuhan sumpah. Legenda mengatakan bahwa jika sumpah tidak dipenuhi, bencana akan terjadi. Akan muncul kembali. Awalnya, nyonya ingin pergi dan memenuhi sumpahnya secara langsung. Belum lama ini, sekte Yuntang menyerang ketua sekte. Nyonya terlibat dan terluka parah dan tidak bisa bangun. Tuan muda juga berbakti, jadi dia berpikir untuk memenuhi sumpahnya dengan dirinya sendiri, dan juga berdoa kepada Sang Buddha untuk mendoakan nyonya. Semoga cepat sembuh. Namun, hubungan antara sekte Yuntang dan Pao Gehui menjadi semakin tegang. Kedua belah pihak bertengkar berkali-kali, dengan kedua belah pihak menderita korban. Demi kepentingan keselamatan tuan muda, pemimpin sekte tidak mengizinkan tuan muda melakukan perjalanan jauh. Tetapi pada akhirnya tuan muda tetap bersikeras untuk pergi. Nona juga bersedia menemani mereka. Saya benar-benar tidak bisa membujuk mereka, jadi saya hanya bisa melindungi mereka secara pribadi dan membawa beberapa penjaga untuk mengawal mereka ke sana. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekte Yuntang akan mengetahuinya, dan itu hampir akan menyebabkan bencana yang tragis. Baru pada saat itulah Chen Feng mengerti. Mengapa? Saudara-saudara ini di sini. Namun yang lebih dia khawatirkan adalah pergulatan antara sekte Yuntang dan perkumpulan saudara Pao, yang sedikit menarik. Bab 644. Mata Chen Feng tertuju pada Situ Hai secara tidak sengaja. Saya tidak menyangka pria ini cukup berbakti dan menarik. Namun berdasarkan hal ini, mustahil baginya untuk menerima pihak lain sebagai muridnya. Chen Feng bertanya lagi, bagaimana pertarungan antara saudara Pao dan sekte Yuntang di kota Tianfu sekarang? Anan menghela nafas dan berkata, 2 tahun lalu, sekte Yuntang baru saja keluar dari pegunungan. Dengan senjata tersembunyi yang menakutkan, mereka mampu bertarung di kota Tianfu. Seluruh Sichuan dan Su menjadi begitu terkenal sehingga mereka bahkan mendirikan markas besar mereka di kota Tianfu. Awalnya, saudara Pao kami adalah geng nomor 1 di Sichuan dan Su, tetapi mereka terlibat dan kehilangan banyak wilayah. Pemimpin sekte takut dengan kekuatan sekte Yuntang. Saya telah bersabar dan memperoleh stabilitas selama 2 tahun. Siapa yang menyangka bahwa baru tahun ini, sekte Yuntang tiba-tiba melancarkan serangan dan menyerang saudara Pao Hui. Kelima olah saudara Pao Hui menderita kerugian besar. Dalam satu kasus, bahkan para master sekte semuanya diserang, dan istrinya terluka parah dan terbaring di tempat tidur.
Kota Tianfu saat ini, dunia bawah tanah sangat kacau, dan Pao Gehui sudah berselisih dengan Sekte Yuntang. Tetapi secara keseluruhan, dia mengatakan bahwa Sekte Yuntang lebih kuat dan telah melampaui kekuatan saudara Pao Hui. Melihat Anan mengertakkan gigi, Chen Feng tidak bisa, mau tak mau aku merasa bahagia. Setelah bertemu dengan tuannya, jika Zhang Xinyan bisa diselamatkan, hal berikutnya adalah menyeberangi Sichuan dan Sichuan untuk menyelamatkan Ruan Qingqiu. Namun tanah Sichuan dan Sichuan adalah tempat yang asing dan membutuhkan batu loncatan. Tidak, pedal dikirimkan ke pintu Anda. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Karena saudara Pao Hui dan saudara Pao Hui menganggap Sekte Yuntang sebagai musuh, mereka dapat bekerja sama dengan saudara Pao Hui. Menyelamatkan Situ Hai dan Situ Waner saat ini telah menjadi sebuah peluang. Meskipun dia berpikir begitu, Chen Feng tidak mengungkapkan perasaannya. Semuanya harus menunggu sampai guru menyembuhkan Zhang Xinyan sebelum mengambil keputusan. Oh sial, kita kalah lagi. Pada saat ini, permainan catur antara Situ Hai dan lelaki tua itu akhirnya berakhir. Benar saja, Situ Hai sekali lagi memberi orang tua itu 100 yuan. Lelaki tua itu memegang uang $100 dan matanya menyipit ketika dia tersenyum. Saya menangkap ikan besar kali ini dan menghasilkan 800 yuan sekaligus. Memikirkan kesombongan lelaki tua itu tadi, Chen Feng juga menjadi tertarik dan berkata kepada lelaki tua itu, "Orang tua, melihat bisnismu begitu bagus hari ini, ayo bermain bersama." Kamu. Orang tua itu memutar matanya dengan meremehkan mulai kembalikan permainan akhir catur. Chen Feng berlutut dan berkata sambil tersenyum, $1000 dalam segenggam, biarkan kamu menang dengan bahagia. Ketika dia mendengar $1000, lelaki tua yang awalnya menghina itu segera mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Oke. Dia berkata sambil tersenyum, ayo pilih, permainan akhir catur atau Go. Chen Feng berkata, permainan akhirmu, semua orang tahu solusinya, ini benar-benar membosankan, lalu mari kita bermain permainan Go. Kalimat ini berbunyi, membuat Situ Hai terlihat malu. Dia memainkan 8 pertandingan berturut-turut dan kalah semuanya. Setelah makan daun bawang dan makan bawang putih, kamu berisik sekali. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu, seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, dapat mengalahkanku, seorang lelaki tua yang hampir berusia 60 tahun dan telah bermain catur sepanjang waktu. Hidup. Orang tua itu juga datang. Marah. Persis seperti itu, permainan Go dimulai. Orang tua itu lebih tua, jadi dia akan menebaknya terlebih dahulu. Mata Chen Feng sangat tajam. Lelaki tua itu telah menangkapnya beberapa kali, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia melempar bidak dan menebak angka ganjil, dan benar saja itu benar. Oleh karena itu, Chen Feng mengambil posisi hitam dan melakukan langkah pertama. Tepat setelah gerakan ketiga, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya dan mengutuk, "Wah, kamu mencoba mencapai langit dengan panggung. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Apakah kamu melihat ke bawah?" Aku. Ternyata 3 jurus pertama Chen Feng adalah di posisi Sansan, Xing dan Tianyuan. Itu penuh dengan tangan terlarang. Tindakan seperti itu hanya menunjukkan sikap. Chen Feng memandang rendah orang tua ini sama sekali. Meremehkanmu. Selama kamu menang, $1000 akan menjadi milikmu. Apakah ini ada hubungannya dengan meremehkanmu? Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Tapi sejujurnya, dia sangat meremehkan lelaki tua ini. Orang tua itu menjadi serius tidak peduli betapa diamnya dia. Dengan cara ini, di bawah cahaya gelap di pintu toilet, Chen Feng dan lelaki tua itu bermain catur selama 1 jam penuh. Begitu hangatnya hingga mereka berdua melupakan segalanya. Situ Hai juga tahu sedikit tentang Go, dan dia menonton dengan konsentrasi. Dalam permainan catur ini, keduanya tidak dapat dipisahkan, dan mereka seperti saudara. Namun di pertarungan terakhir, lelaki tua itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di akhir permainan, wajah lelaki tua itu berubah menjadi jelek, dan dia tidak bisa melepaskan tongkat di tangan kanannya dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia melonggarkan cengkeramannya dan berkata dengan enggan, "Aku kalah. Aku akan menyerah, aku akan menyerah." Chen Feng berdiri sambil tersenyum dan meregangkan tubuhnya yang kaku. Belum lagi, lelaki tua ini memang punya 2 keahlian. Jika bukan karena kesalahan, akan sulit memenangkan pertandingan ini. Orang tua itu memandang Chen Feng dengan tidak percaya dan berkata, "Nak, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sangat pandai bermain catur." "Ya Tuhan, ada kebakaran di paviliun kitab suci Tibet dan kami kehilangan segalanya."
Saya akui itu, aku mengakuinya. Dia melemparkan jimat perdamaian berwarna kuning ke tanah, meraih tempat catur, dan melarikan diri. Sambil berlari, dia berkata, saya melihat wanita Anda lemah, jadi saya akan memberinya jimat perdamaian untuk memberkatinya. Kebaikan ini seharusnya bernilai 1000 yuan. Adegan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan semua orang. Mata Chen Feng sedikit fokus, tapi tubuhnya tidak bergerak. Melihat punggung lelaki tua itu yang berlari kencang, aku tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, jika dia benar-benar mengejarnya, dia bahkan akan mampu mengejar macan tutul, apalagi orang tua. Menurutku orang tua dengan kemampuan catur yang hebat ini sangat menarik. Sungguh memalukan. Jika Anda memenangkan saya 800 yuan, jika kalah, Anda harus melarikan diri. Saya akan mengejarnya. Si Tuhai sangat marah sehingga dia mengejarnya. Oke, aku akan memberikan uang itu padanya. Chen Feng berteriak keras dan menghentikan si Tuhai. Kemudian dia mengambil jimat perdamaian berbentuk segitiga yang terlipat di tanah dan berjalan menuju RV. Melihat sosok Chen Feng yang pergi, Anan bergumam, siapa orang ini? Dia pasti orang yang luar biasa. Situ Waner berkata dengan sedikit penyesalan, dia menyelamatkan kita, tapi kita tidak bisa membantu tetapi aku bahkan tidak tahu namanya. Aku akan bertanya. Situ Hai hendak mengejar Chen Feng. Sebelum dia bisa keluar, dia dihentikan oleh Situ Waner dan berkata, lupakan saja, Xiao Hai, jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi di masa depan. Mata Situ Waner jauh, dan tiba-tiba senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Chen Feng kembali ke RV. Zhang Xinyan sedang duduk di sana, memegang iPad untuk mengikuti drama. Dramanya berjudul The Legend of Zhen Huan, yang sedikit membakar otak, dan saya belum menonton setengahnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan menontonnya seumur hidup saya. Chen Feng melangkah maju dan melihat, lalu memberikan jimat pengaman terlipat kepada Zhang Xinyan dan berkata, saya baru saja mengalahkan orang tua yang mendirikan kios catur dan memenangkan jimat pengaman, yang menurutnya dapat melindungi Anda. Terlepas dari apakah berhasil atau tidak, berpura-pura saja. Simpanlah bersamamu. Zhang Xinyan mengambil jimat perdamaian kuning dan membukanya dengan tatapan penasaran. Sebuah jimat aneh digambar dengan pena merah di atasnya, dan di bawah jimat itu, ada sederet kata-kata kecil tertulis di atasnya. Dia membuka mulutnya dan membaca, Kai Yun San Qian Chao Tang Sen Ming Chao. Dia tampak bingung. Bukankah seharusnya dia menulis berkah? Xinyan, apa yang kamu baca? Chen Feng mengambil jeruk, mengupasnya dan memakan setengahnya, dan memberikan sisanya kepada Zhang Xinyan. Zhang Xinyan menunjuk ke jimat perdamaian yang terbuka dan berkata, ada sederet kata di bawah jimat perdamaian, yang sangat aneh. Chen Feng menyerahkan jeruk itu kepada Zhang Xinyan, melihat jimat perdamaian, dan bergumam, suara ilahi Qian Chao Tang rumput di Gunung Kaiyun. Bab 645. Chen Feng dan Zhang Xinyan pergi tidur lebih awal, pada waktu yang tidak diketahui. Saudara laki-laki dan perempuan Situ Hai dan Situ Waner dibawa pergi dari area layanan oleh orang-orang dari Pao Gehui. Usai istirahat malam, keduanya merasa segar keesokan paginya. Setelah sarapan dan mengisi bensin, Chen Feng membawa Zhang Xinyan dan berangkat lagi. Saat kita bergerak maju, tempat itu menjadi semakin kosong, namun pemandangannya menjadi semakin indah. Saat itu mendekati tengah hari, dan samar-samar terlihat barisan pegunungan putih yang menjulang tinggi, terbentang tanpa ujung yang terlihat. Chen Feng berkata kepada Zhang Xinyan, Xinyan, pernahkah kamu melihatnya? Pegunungan di depan adalah pegunungan paling misterius di Tiongkok, Kunlun. Banyak mitos dan legenda di Tiongkok berasal dari sana, seperti Ibu Suri dari Barat. Kamu harusnya tahu itu, kan? Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya dan berbaring di sana, menatap pegunungan di kejauhan dengan matanya yang indah. Meskipun dia tidak tahu siapa Ibu Suri Si, puncak yang megah membuatnya merasa kagum di hatinya. Mobil berhenti di tepi sungai kecil, Chen Feng, membawa barang bawaannya, turun dari mobil bersama Zhang Xinyan. Melihat ke atas, saya melihat pegunungan bergelombang megah yang melintasi langit dan bumi. Chen Feng berkata, hanya kita yang bisa mendaki jalan di belakang. Tempat yang ingin kita tuju bukanlah titik tertinggi. Tingginya hanya lebih dari 3.000 meter. Ini juga merupakan puncak yang curam. Jika Anda tidak bisa mendaki lagi, saya akan menggendongmu di punggungku. Mendengar ini, Zhang Xinyan merasa hangat di hatinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, saya bisa mendakinya. Saya telah mendaki Gunung Huasan 2 kali, kamu tidak bisa meremehkanku. Saya ingat ketika saya mendaki Gunung Huasan,
saya duduk di atasnya untuk pertama kalinya. Saya naik kereta gantung dan meregangkan otot saya untuk kedua kalinya. Faktanya, itu semua adalah kenangan yang memalukan. Chen Feng tertawa dan berkata, "Bagus, ayo naik gunung." Saat kami berjalan melewati pegunungan yang tinggi, kami merasakan nikmatnya kembali ke alam dan mendaki tinggi. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan di daerah pegunungan ini sangat indah. Pegunungan ditutupi pepohonan dan bayang-bayang lebat, ada burung pekakak yang bernyanyi merdu, dan binatang buas bermain dan menari-nari. Gunung, bebatuan, dan lumut hijau semuanya memiliki ribuan bentuk alam, seperti memandang langit dengan garis, atau seperti bintang dan bulan yang berputar. Ini bisa digambarkan sebagai hasil karya yang ajaib. Parit, batu, mata air, dan tempat berbahaya. Jatuh ke air dari ketinggian, belum diketahui sumber misterinya. Setelah mendaki 1000 meter, tiba-tiba suhu berubah, untungnya mereka berdua sudah bersiap dan mengenakan pakaian yang sangat hangat. Mereka menemukan batu rendah untuk beristirahat, makan makanan kering, minum air energi, dan melanjutkan perjalanan tanpa henti. Saat kami berjalan lebih jauh, salju putih mulai berdesir di bawah kaki kami. Di tengah awan dan kabut, di antara ribuan gunung, setiap pohon liar diselimuti warna perak. Zhang Xinyan sudah berjuang, dan wajah cantiknya memerah karena kedinginan. Dia memegang tangan Chen Feng, menginjak pasir, melihat ke atas, dan merasakan kerinduan padanya. Bisa hidup di puncak gunung seperti itu mungkin bukan masalah besar bagi Chen Feng, tapi baginya, itu seperti dewa. Dengan cara ini, dengan bertahan sepanjang perjalanan, mereka berdua telah mendaki ke puncak gunung. Melihat sekeliling, dapat dikatakan bahwa dia sangat cakap. Berdiri di titik tertinggi, meskipun dia kehabisan napas, Zhang Xinyan sangat senang. Pendakian gunung ini bisa dikatakan menantang diri saya sendiri, dan saya merasa sangat bangga. Tentu yang membuatnya semakin bahagia adalah pria yang paling dicintainya selalu ada di sisinya. Tangisan ini bersifat katarsis dan bahkan lebih indah. Masih ada sedikit jalan di depan, bisakah kamu berjalan? Chen Feng bertanya dengan prihatin. Zhang Xinyan mengangguk saat ini, dia penuh energi. Setelah berjalan mengitari puncak gunung dan berjalan beberapa langkah ke depan, di depan kami terdapat sebuah tebing. Tebing itu tidak berdasar, namun di sisi berlawanan tertutup awan dan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Dilihat hanya dengan menggunakan mata, lebar tebing setidaknya berjarak 6 atau 7 meter. Menatap pantai lain yang ilusi, Zhang Xinyan mengedipkan matanya yang besar dan bertanya kepada Chen Feng, "Orang gila, apakah kita ingin sampai ke sana? Tapi bagaimana caranya?" Setelah melihat sekilas ke bawah tebing, kaki Zhang Xinyan menjadi lemah. Chen Feng tidak berkata apa-apa, berbalik, mengambil Zhang Xinyan, dan mundur beberapa langkah. Zhang Xinyan tercengang melihat postur Chen Feng, mungkinkah dia melompati? Dia segera berkata dengan sedikit khawatir, "Orang gila, apakah kamu akan melompat sambil memelukku?" "Ya, jika kamu takut, tutup matamu." Begitu Chen Crazy selesai berbicara, dia mulai berlari. Zhang Xinyan menutup matanya karena ketakutan. Jika Chen Feng bisa melompati dirinya sendiri, dia percaya 100%. Tapi menahan seseorang, ini agak berlebihan. Dia memejamkan mata, merasakan angin sejuk bersiul, dan tangisan terdengar di telinganya. Dengan perasaan mendarat, dia dengan hati-hati membuka matanya dan melihat, dan dia langsung merasa senang. Saat ini, dia dan Chen Feng telah mencapai sisi lain dan mendarat dengan selamat. Chen Feng menurunkan Zhang Xinyan dan tiba-tiba menatap tajam ke langit. Pada saat ini, seruan tajam lainnya datang. Saya melihat seekor elang salju dengan kepala putih dan tubuh coklat, melebarkan sayapnya dan terbang ke arah saya. Elang salju sangat besar, dan setelah melebarkan sayapnya, tidak ada bedanya dengan manusia. Dengan mata bulat, cakar tajam, dan mulut lancip, terlihat sangat garang. Dan sepertinya dia menganggap mereka berdua sebagai mangsa, dan dia akan menangkap Zhang Xinyan dengan cakarnya. Zhang Xinyan memeluk kepalanya dengan ketakutan. Melihat cakar tajam elang salju, dia hendak menangkap Zhang Xinyan. Pada saat ini, momentum dahsyat melonjak di sekitar Chen Feng. Dengan mata terbelalak, dia berteriak dengan dominan, "Pergi." Kata, "pergi," membuat elang salju takut hingga menarik cakarnya yang tajam. Sayapnya mengepak beberapa kali dan terbang menjauh. Zhang Xinyan kemudian diam-diam menjulurkan kepalanya dan menghela nafas lega ketika dia melihat elang salju menghilang. Elang salju mendarat di kabut di kejauhan, dan saat ia berputar pelan, ia seperti melihat seseorang berdiri di sana.
Dan elang itu berdiri di belakang pria itu. Apakah kamu di sini? Sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari kabut. Mendengar suara ini, rasa dingin Chen Feng menghilang, dan dia menunjukkan senyuman dan berkata, "Kakak, ini aku." Setelah mendengar suara Chen Feng, seorang wanita berpakaian putih keluar dari kabut. Melihat pengunjung itu, Zhang Xinyan merasa terkejut. Bukankah wanita ini peri? Saya melihat wanita itu, dengan wajah cantik dan sosok anggun, mengenakan gaun putih panjang yang unik. Dalam kabut putih halus, roh peri menyenangkan dan tidak seperti benda biasa di dunia. Dan temperamen yang murni dan murni itu membuat orang seolah-olah melihat batu giok yang paling sempurna di dunia. Atau mungkin seperti Tianshan Snow Lotus, yang bisa dilihat dari kejauhan tapi tidak bisa dimainkan. Selain itu, matanya sangat cerah dan indah. Fitur wajahnya sepertinya diukir oleh tangan abadi, tanpa cacat apapun. Pada saat itu, Zhang Xinyan merasa sangat rendah diri. "Oke, masuk." Wanita berbaju putih, dengan tangan kosong seperti salju, memegang seruling dan membawa keranjang obat di punggungnya. Elang salju berdiri di atas keranjang obat. Mata indah itu menatap Zhang Xinyan, lalu berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang ke dalam kabut. "Xinyan, ayo pergi." Chen Feng meraih tangan Zhang Xinyan dan berjalan masuk. Adapun Zhang Xinyan, suasana hatinya masih sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah pulih sama sekali. Tidak ada dewa di dunia ini, jadi siapakah wanita ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.